Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau ngebahas lagi mengenai soal-soal untuk persiapan P3K 2023 ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya ya, biar dapat notif video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat soal-soal seperti ini ya guys. Oke guys, kalau ada yang salah juga boleh dikoreksi ya di komen-komen saja. Kita langsung saja ke nomor yang pertama. Seorang bidan merujuk ibu yang baru melahirkan ke rumah sakit umum. Plasenta belum lahir 15 menit setelah pemberian oksitosin kedua dan tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Bidan mengobservasi tanda vital dan memasang oksigen. Apakah indikasi bidan melakukan rujukan? Nah, ini kenapa bidan harus merujuk apabila kasusnya seperti ini. Indikasi waktu karena setelah pemberian oksitosin pertama plasenta tidak lahir. Bukan ya, jawabannya bukan yang ini. Jumlah perdarahan yang sangat banyak. Bukan juga, tidak dijelaskan juga bahwa di sini terdapat perdarahan. Bidan merasa dirinya tidak kompeten untuk mengatasi kasus, apalagi ini ya, bidan harus kompeten dalam menolong persalinan. Plasenta belum lahir dan tidak ada tanda pelepasan plasenta. Nah ini guys jawaban yang benar ya. Di soal juga dijelaskan bahwa setelah pemberian oksitosin yang kedua ini tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Takutnya si plasentanya akreta, makanya bidan harus merujuk si pasien tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Plasentanya belum lahir dan tidak ada tanda pelepasan plasenta. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Kalau yang E, antisipasi kegawat-daruratan maternal, bukan ya? Kita lanjut lagi ke soal nomor yang kedua. Seorang perempuan G1P0A0 usia kehamilannya 41 minggu datang ke BPM dengan keluhan mules disertai pengeluaran lendir bercampur darah sejak 8 jam yang lalu. Pemeriksaan Leopard 3-nya menemukan bagian terendah bulat, lunak, dan tidak melenting. Berarti ini bokong ya. Kalau misalkan kepala itu bulat, keras, dan melenting. Kalau bokong ini bulat, lunak, dan tidak melenting. Bagian terendah sudah masuk PAP. Pembukaan 8 cm. Udah ada pembukaan juga ya, udah masuk PAP juga si bokongnya. Ketuban pecah spontan bercampur mekonium. Apakah diagnosa kasus tersebut? Nah, sesuai dengan Leopold, ini sungsang ya. A. Presentasi bokong. Nah, ini jawaban yang tepat ya, presentasi bokong. Gawat janin. Ini bukan ya, karena tidak disebutkan bahwa di sini detak jantungnya eh, tidak normal atau lebih dari 160 atau kurang dari 120. Tidak disebutkan di soalnya. Makrosomia. Di sini juga tidak disebutkan TFU-nya besar, jadi bukan juga. Kehamilan postmatur. Ini bukan ya, karena postmatur itu biasanya lebih dari 42 minggu. Fase laten memanjang, bukan juga. Biasanya disebutkan pembukanya tidak maju-maju gitu kalau fase laten memanjang. Yang disebutkan di soal adalah Leopard 3, teraba bagian terendah bulat, lunak, dan tidak melenting, yaitu presentasi bokong. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Seorang perempuan umurnya 32 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu. Kala 2 di puskesmas. Hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 120/80, nadi 90 kali per menit, dan TFU-nya 34 cm. Detak jantung janin 144 kali per menit teratur dan kontraksinya 4 kali 10 menit, lamanya 45 detik. Pembukaan juga sudah 10 cm ya. Kepala sudah membuka pulpa 5-6 cm, telah dipimpin meneran selama 1 jam. Nih, dan belum menunjukkan kemajuan. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Monitor DJJ. B. Monitor kontraksi uterus. C. Monitor tanda vital. D. Lanjutkan pimpinan persalinan. E. Rujuk ke rumah sakit. Jawaban yang paling tepat adalah merujuk ke rumah sakit. Kenapa merujuk ke rumah sakit? Karena sudah dipimpin selama 1 jam.
Dan ini adalah multi ya, bukan primigrapida, tapi multigrapida. Jadi jawaban yang tepat adalah rujuk ke RS. Karena kalau G2 itu batasan untuk menolong persalinan itu sekitar 1 jam ya. Jadi kita harus merujuk kalau lebih dari 1 jam. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal nomor 4 ini, seorang perempuan melahirkan secara spontan dengan berat badan bayinya 3.400 gram. Setelah bayi lahir, plasenta lahir. Oh, plasenta juga sudah lahir ya. Ibu mengalami perdarahan. Hasil pemeriksaan kontraksi uterusnya kuat. Plasenta lahir tidak lengkap. Nah, ternyata perdarahannya karena plasenta lahirnya tidak lengkap. Bagaimanakah tindakan yang harus segera dilakukan bidan pada kasus di atas? KBE. KBE ini untuk menolong yang atonia uteri ya. Masase uterus. Ini kurang tepat ya. Masase itu untuk merangsang biar adanya kontraksi. Melakukan eksplorasi pada uterus. Nah, ini jawaban yang lebih tepatnya ya. Kenapa ini harus dilakukan eksplorasi pada uterus? Karena di sini ada keterangan bahwa si plasentanya lahir tidak lengkap. Jadi kita harus mengeksplor si uterusnya untuk membersihkan bagian-bagian sisa yang tidak lengkap tadi gitu. Takutnya ada sisa di dalam rahim karena si plasentanya tidak lengkap. Jadi kita harus mengeksplor si uterusnya. KBI ini untuk menolong atonia ya, bukan. Melakukan penjahitan, ini tidak dijelaskan juga di sini perdarahannya karena laserasi. Jadi bukan ya. Jadi yang harus dilakukan kalau misalkan plasenta lahir tidak lengkap adalah melakukan eksplorasi pada uterusnya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Di soal nomor 5 ini, seorang perempuan berusia 23 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya 14 hari yang lalu. Udah 14 hari berarti ya, postpartum 14 hari. Belum pernah mengalami keguguran, ibu mengeluh lemas karena kurang tidur untuk menyusui bayinya di malam hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Pengeluaran cairan per pagina warna coklat kekuningan ya. 14 hari warna coklat kekuningan. Apakah periode postpartum yang saat ini dialami oleh ibu? Berarti periode yang dialami oleh ibu apa? Puerperium dimulai dari plasenta lahir sampai dengan 24 jam postpartum. Kalau remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat, terutama bila selama hamil atau bersalin terdapat komplikasi. Jadi bisa sampai berbulan-bulan ya kalau remote puerperium. Sedangkan di sini hari ke-14. Nah, kalau puerperium lanjut adalah di mana si waktunya itu lebih dari 1 minggu dan sampai 6 minggu. Jadi di sini kan 14 hari ya. Nah, berarti yang jawaban yang tepat adalah C ya, karena puerperium lanjut itu waktunya itu adalah lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Kalau early postpartum sama intermediate postpartum waktunya itu lebih dari 24 jam sampai 1 minggu. Jadi sebelum puerperium lanjut. Jadi jawaban yang tepat adalah puerperium lanjut karena di sini dituliskan bahwa di soal adalah hari ke-14 dan hari ke-14 itu adalah puerperium lanjut. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Di soal nomor 6 ini, seorang perempuan berusia 23 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya 14 hari yang lalu. Belum pernah mengalami keguguran. Ibu mengeluh lemas karena kurang tidur untuk menyusui bayinya di malam hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, respirasi 20 kali per menit, nadi 98 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Pengeluaran cairan per vagina warna coklat kekuningan. Dan yang ditanyakan adalah apakah nama lokea yang dikeluarkan oleh klien pada periode tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Lokea alba itu lebih dari 14 hari dan biasanya warnanya putih. Jadi bukan ya, karena di sini warnanya coklat kekuningan. Lokea rubra itu dari hari pertama sampai hari ke-3 atau ke-4 ya, dan warnanya merah kehitaman. Jadi ini bukan. Nah, lokea serosa itu dimulai dari 7 sampai 14 hari dan sesuai dengan soal warnanya coklat kekuningan. Jadi jawabannya tepat adalah C ya.
Dan yang ke D ini Lokia Sanguilenta. Lokia Sanguilenta ini dimulai dari hari keempat sampai dengan 7 hari. Dan warnanya itu putih bercampur dengan merah, jadi bukan. Lokia Purulenta biasanya ini adalah menandakan bahwa si ibunya terkena infeksi. Biasanya lokianya itu ada nanahnya gitu. Jadi bukan ya. Jadi yang tepat adalah Lokia serosa karena sudah 14 hari dan juga warnanya coklat kekuningan. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang perempuan berusia 23 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya 14 hari yang lalu. Belum pernah mengalami keguguran. Ibu mengeluh lemas karena kurang tidur untuk menyusui bayinya di malam hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, respirasinya 20 kali per menit dan nadinya 98 kali per menit. Suhunya 37 derajat Celcius. Pengeluaran cairan per pagi 6 warna coklat kekuningan. Yang ditanyakan adalah berapa TFU normal klien. Nah, kita lihat di soal dia udah 14 hari. Jadi TFU-nya yang normal itu berapa gitu. A, sepusat. Bukan ya, karena sepusat itu setelah bayi lahir dan plasenta lahir. Lalu B, pertengahan pusat dan simfisis. Bukan juga ya. Pertengahan pusat dan simfisis itu biasanya hari ke-7. C, tidak teraba. Nah ini hari ke-14 itu biasanya TFU sudah tidak teraba ya, yang normalnya itu. D, 3 jari di bawah pusat. Ini bukan juga ya guys ya. Simfisis. Bukan juga, yang normal itu, yang TFU normal setelah 14 hari itu adalah tidak teraba. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Seorang perempuan berusia 23 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya 14 hari yang lalu. Ini soalnya masih sama namun pertanyaannya yang beda. Belum pernah mengalami keguguran. Ibu mengeluh lemas karena kurang tidur. Nah, ini keluhan si ibunya ya. Karena apa? Kurang tidur karena untuk menyusui bayinya di malam hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, respirasinya 20 kali per menit dan nadinya 98 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pengeluaran cairan per vagina mewarnai coklat kekuningan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apakah asuhan yang tepat untuk diberikan sesuai kasus di atas. Sesuai kasus ya. A, menganjurkan ibu untuk mengikuti senam nipas. Ini jawabannya kurang tepat ya. Karena di sini keluhan si ibu adalah kurang tidur karena kelelahan, lemas. Karena apa? Karena menyusui bayinya di malam hari. Mengajukan ibu untuk tetap ASI eksklusif. Ini juga bagus, tapi kita lihat opsi yang lain. Menjelaskan tentang jenis-jenis KB ini kurang tepat. D, menganjurkan ibu beristirahat saat bayi lahir. Nah, ini jawaban yang lebih tepat ya, sesuai dengan kasus di mana si ibunya lemas karena kurang tidur untuk menyusui bayinya. Makanya kita harus menganjurkan ibu untuk istirahat saat bayinya tidur maksudnya ya. Dan E, menganjurkan ibu untuk menyelingi dengan susu formula. Ini kurang tepat ya. Harusnya bidan menganjurkan ibu itu ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Seorang pasien 30 tahun datang ke BPM P20, ingin melakukan kunjungan 6 hari, berarti 6 hari postpartum ya. Klien mengeluh belum BAB selama 3 hari. Nih, bidan melakukan pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 110/70, nadinya 83 kali per menit, dan respirasinya 22 kali per menit. Suhunya 37,5 derajat Celcius. Apa nama lokea yang dikeluarkan klien pada periode tersebut? Lokea alba ini bukan ya. Lokea alba itu lebih dari 14 hari, warnanya putih. Terus lokea rubra ini 1-3 hari, bukan ya. Lokea serosa. Lokea serosa itu dari hari ke-7 sampai ke-14 hari, berarti bukan. Nah, yang tepat itu adalah Lokea sanguinenta. Karena Lokea sanguinenta itu dari hari ke-4 sampai ke hari ke-7 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, karena si ibunya kunjungan hamilnya 6 hari pasca melahirkan. Kalau Lokea purulenta itu adanya nanah di dalam lokeanya ya. Jadi ini menandakan bahwa si ibunya terkena infeksi ya. Jadi bukan, tidak dijelaskan juga di soal ya bahwa si ibunya terkena infeksi. Oke guys, untuk nomor 10 ini silakan kalian jawab, sertakan juga alasannya kenapa kalian menjawab itu. Nanti aku pin ya jawaban yang benar. Oke guys, terima kasih banyak ya.
Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video-video aku ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.